Salam, selamat siang Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang ini saya akan mereview makalah buku keempat Teori Sosiologi Klasik tentang teori sosiologi dalam era klasik oleh Laura Delvaux Atlas. Nama Indriani Mage, NIM 2003 jurusan Sosiologi kelas C, semester 2, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang berjudul Teori Sosiologi dalam era klasik ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen pada mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi saya sendiri. Yang pertama, pengantar. Revolusi ekonomi dan politik sejauh ini telah membahas bagaimana disiplin sosiologi muncul dalam lingkungan intelektual tertentu. Tetapi tentu juga pencerahan dan kontra pencerahan adalah penyebab dari akibat dari sejumlah perkembangan sosial dan politik yang juga mempengaruhi yang muncul di disiplin sosiologi. Ekonomi, politik, dan agama yang luar biasa transformasi telah terjadi di Eropa Barat sejak tanggal 16 abad. Disiplin baru sosiologi berusaha menjelaskan keduanya secara ilmiah, sebab dan akibat dari perubahan sosial yang luar biasa tersebut. Salah satu yang terpenting dari perubahan ini adalah reformasi industri. Periode perubahan besar yang dimulai di Inggris pada abad ke-18, istilah revolusi industri mengacu pada penerapan tenaga yang digerakkan mesin untuk pertanian, transportasi, dan manufaktur. Meskipun industrialisasi dimulai di masa-masa terpencil dan berkelanjutan hingga hari ini, proses ini benar-benar mengubah Eropa pada abad ke-18 ini. Ini tidak hanya mengubah secara radikal bagaimana cara diproduksi dan didistribusi tentang pengembleng jaringan keluarga dan kekerabatan yang ditentukan oleh darah atau hubungan pernikahan. Yang berikut, Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Pengaruh intelektual dan gagasan inti. Semangat revolusioner yang mengobarkan karya Marx tidak dapat dipahami di luar latar perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi selama periode ini. Pada pertengahan abad ke-19, industri revolusi dimulai di Inggris 100 tahun sebelumnya menyebar ke seluruh penjuru Eropa Barat. Kemajuan teknologi dan transformasi komunikasi dan manufaktur memicu ledakan di pasar komersial barang. Hasilnya adalah lahirnya kapitalisme modern dan kebangkitan kelas menengah pemilik modal atau berjuis untuk kekuasaan politik ekonomi. Yang berikut, Thorstein Veblen pada tahun 1857 sampai 1929, yaitu kelas hiburan dan konsumsi mencolok. Meskipun gagasan Karl Marx sebagian besar akan tetap berada di pinggiran sosiologi sampai tahun 1960-an, ide-idenya tetap menginspirasi banyak sarjana, bahkan sebelum kematiannya. Salah satu siswa awal teori Marx adalah Thorstein Veblen, putra imigran Norwegia. Veblen lahir di Wisconsin. Orang tuanya seperti banyak orang lain pada waktu itu, ia merupakan seorang petani penyewa. Meski miskin, mereka merupakan penduduk yang miskin yang datang ke Amerika untuk memperbaiki kehidupan mereka. Untungnya beberapa tahun mengalami kesulitan dan penghematan, Veblen mampu mencapai gaya hidup sederhana dengan bekerja sebagai keluarga petani. Namun asuhan Thorstein yang sederhana sangat kontras dengan
yang luas keberuntungan diraih oleh baron perampok Amerika yang kejam yang mendominasi ekonomi industri negara yang sedang berkembang pada saat itu. Yang berikut orientasi teoritis Marx. Dalam kerangka metaoritikal kami mengilustrasikan bagaimana Marx bekerja sebagian besar berorientasi kolektif dan rasionalis. Tentu saja sebagian dibahas sebelumnya atau dimensi tindakan atau pesanan dimaksudkan untuk berfungsi sebagai perangkat heuristik. Tentu ada elemen teori Marx yang tidak sesuai rapi ke dalam kontak khusus ini. Namun demikian Marx mengejar tema bahwa diambil secara keseluruhan dan menggarisbawahi visinya tentang tatanan sosial yang dibentuk oleh luas transisi sejarah dan kelas aktor atau kolektivis diadu domba satu sama lain dalam pengalaman untuk mewujudkan kepentingan ekonomi mereka atau rasionalis. Mengenai masalah ketertiban, Marx melihat masyarakat manusia berkembang menuju akhir yang utopis atau sebuah proses yang dipicu oleh konflik kelas. Ini adalah berjuang untuk mengontrol kekuatan produksi dan distribusi sumber daya dan keberuntungan mereka yang diciptakan yang mengharapkan kelas atau bukan industri untuk menjadi pergerakan utama sejarah satu tahap perkembangan. Setiap tahapan sejarah ledakan pada dirinya sendiri dalam sebuah revolusi itu menyingkirkan satu kelas penguasa untuk yang lain. Yang berikut pengantar ideologi Jerman. Ditulis pada tahun 1845 sampai 1846, The German Ideology mengajikan kisah yang paling detail dalam teori sejarah Marx, yang di dalamnya Marx merumuskan kembali secara filsuf Jerman yang dikemukakan oleh Georg W. F. Hegel, yang berbeda dengan sebelumnya, filsuf yang fokus menjelaskan akar stabilitas dalam fisik dan dunia sosiologi, yaitu mengapa hal-hal yang tampaknya tetap sama. Hegel juga melihat berubah sebagai motor sejarah. Bagi Hegel, perubahan didorong oleh alektika proses yang dimana suatu keadaan atau gagasan tertentu mengandung di dalamnya benih-benih keadaan lawan menjadi ide yang berlawanan. Yang berikut dari ideologi Jerman 1845 sampai 1846 oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Premis dari mana kita memulai bukanlah yang sembarang, bukan dogma atau tempat nyata dari mana abstraksi hanya dapat dibuka dalam imajinasi. Mereka adalah individu yang nyata, aktivitas mereka dan kondisi material di bawahnya yang mereka jalani, baik yang mereka temukan sudah ada maupun diproduksi oleh aktivitas mereka. Dengan demikian, tempat mereka dapat didefinisikan secara murni dan empiris. Premis pertama harus ditetapkan adalah fisik organisasi dari individu-individu dan hubungan konsekuensinya dengan anggota lainnya. Tentu saja di sini kita dapat masuk ke dalam sifat fisik yang sebenarnya manusia atau ke dalam kondisinya alam manusia yang menemukan dirinya. Yang berikut pengantar ekonomi dan filsafat manuskrip pada tahun 1844. Marx meneliti kondisi keterasingan atau pengasingan. Bagi Marx, alienasi melekat pada kapitalisme karena proses produksi dan hasil kerja menghadapkan kita pada pihak yang mendominasi kekuasaan. Kekuasaan itu tidak dapat berasal dari kesadaran yang berakar dari agama seperti Hegel berargumen, tetapi dari kondisi material tempat kami menerapkan esensial kami yang kapasitas produktif. Karena bertentangan dengan pernyataan Hegel, yaitu Tuhan tidak menciptakan manusia dan ide-idenya. Sebaliknya, manusia yang menciptakan gagasan tentang Tuhan. Bagaimana mungkin keterasingan dalam fitur penting dari kapitalisme
upah untuk mencari nafkah. Pekerjaan itu mengasingkan karena berfungsi semata-mata untuk menyediakan sarana, yaitu uang, untuk mempertahankan keberadaan fisiknya. Yang berikut dari manuskrip Ekonomi dan Filsafat pada tahun 1844 oleh Karl Marx. Ekonomi politik menyembunyikan keterasingan yang melekat dalam sifat tenaga kerja dan tidak mempertimbangkan hubungan langsung antara pekerja, labor dan produksi. Memang benar bahwa hasil kerja menghasilkan hal-hal yang indah dan karya, tetapi bagi pekerja itu menghasilkan privasi. Itu merupakan istana, tetapi untuk pekerja gubuk itu menghasilkan keindahan. Tetapi bagi pekerja cacat ini menggantikan kerja dengan mesin. Tetapi beberapa pekerja dilemparkan kembali menjadi biadab jenis tenaga kerja atau pekerjaan lain berupa mesin. Itu menghasilkan kecerdasan, tetapi kebodohan pekerja atau kretinisme. Hubungan kerja dalam produksinya dan produksi itu sendiri hanyalah konsekuensi dari hubungan pertama ini, dan menegaskannya. Kami akan mempertimbangkan aspek lain dari kemudian. Jika kita bertanya lalu apa yang sekarang kami telah mempertimbangkan keterasingan pekerja hanya di salah satu aspeknya, yaitu hubungan pekerja produk hasil kerjasamanya. Yang berikut pengantar Manifesto Komunis pada tahun 1847. Manifesto ini menjelaskan proses ekonomi yang mengarah ke kekuasaan kelas kapitalis yang pada akhirnya akan menghasilkan kelasnya sendiri atau penggali kuburan. Memang banyak dari manifesto adalah nubuat ilmuwan yang merinci kejatuhan kelas kapitalis dan kebangkitan proletariat. Dengan demikian ini mewakilkan teori penetrasi dan perubahan sosial. Runtuhnya akhirnya kapitalisme akan terjadi dengan cara yang sama seperti sistem ekonomi sebelumnya, yaitu hubungan sosial produksi atau bagaimana keadaan produksi diatur dan hukum yang mengatur produksi atau kepemilikan properti. Yang berikut pengantar masyarakat. Dalam pemilihan bacaan terakhir ini, Mead menawarkan divisinya tentang kemungkinan masa depan masyarakat yang ideal di mana individu dapat mewujudkan potensi penuh mereka sementara mempromosikan kemajuan komunitas yang lebih luas. Selanjutnya mengkristalisasi gagasan ini, yaitu Mead tentang pentingnya simbol dalam mengambil sikap orang lain untuk introspeksi mendasar antara diri individu dan masyarakat. Kedua, ini memberikan titik tandingan penting bagi evolusi skema yang diungkapkan oleh ahli teori sosial klasik lainnya, termasuk mereka yang disajikan dalam volume ini. Yang ketiga, gagasan Mead tentang dasar untuk realisasi demokrasi berbagai banyak dan kebijakan konsesional menginformasikan budaya politik Amerika. Yang berikut masyarakat pada tahun 1934 oleh George Herbert Mead. Konflik dan integrasi. Integrasi berkelanjutan dari proses sosial dan psikolog diri yang mendasari dan memungkinkan proses ini sebuah kata sampai sekarang sebagai faktor konflik dan disintegrasi. Di perbandingan bisbol ada individu yang bersayang yang ingin menjadi pusat perhatian, tetapi hanya dapat dicapai untuk memainkan game tersebut. Kondisi ini memang memastikan dapat merusak tim, sepertinya ada berlimpah kesempatan untuk disorganisasi dalam organisasi penting bagi tim ini. Dorongan sosiologi filosofis yang mendasar kecenderungan perilaku yang umum bagi semua individu manusia terorganisir atau sosial komunikasi yang merupakan dasar akhir dari masyarakat atau komunitas sosial terbagi dari sudut pandang sosial menjadi dua kelas utama, yaitu yang mengarah pada kerja sosial yang kedua dan yang mengarah pada sosial antagonisme antar individu
Yang berikut mereka yang menimbulkan sikap ramah dan lingkungan. Yang berikut dan mereka yang menimbulkan sikap permusuhan dan hubungan. Dan yang terakhir di antara individu manusia yang terlihat dalam situasi sosial. Sekian dan terima kasih.